Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Banyak master top di Gunung Pelindung juga mengubah wajah mereka. Kamu adalah Qin Chen, ucap Yao Huming juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Dia cukup terkejut. Persembunyian Qin Chen bahkan tidak disadarinya olehnya sebelumnya. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya tercengang. Tapi Qin Chen jelas telah mendengar percakapan mereka sebelumnya, jadi anak ini benar-benar berani muncul. Yao Huming segera menjadi penasaran dengan Qin Chen. Qin Chen berkata, "Ini Ben Shao, yang mulia seharusnya adalah Yao Huming Lord dari Yao Annihilation Mansion, kan?" Nama yang mulia bergengsi seperti guntur, ucap Qin Chen dengan keras jatuh di antara orang-orang dari Gunung Pelindung. Dia dan Chen Sisi berdiri di tengah kerumunan, di seberang Yao Huming dan Shen Zhao Shengzi, dikelilingi oleh banyak ahli Tianjiao. Hahaha, itu benar-benar pria arogan surgawi. Sebelumnya, Saudara Shen Zhao mengatakan bahwa Anda sangat mendominasi, dan kursi ini masih agak skeptis, tetapi sekarang tampaknya itu memang benar. Ucap Yao Huming dengan mata berkedip, dan dia menatap Qin Chen. Dia ingin mengetahui kekuatan sebenarnya, jangankan Qin Chen, bahkan Chen Sisi di samping tidak bisa melihat petunjuknya. Di lain sisi, Shen Zhao Shengzi sangat waspada. Mungkinkah Qin Chen ingin menceritakan rahasianya dan membiarkan Tianjiao yang hadir untuk menargetkannya? Dengan cara ini, tidak hanya semua rencananya akan hancur, tetapi dia hanya bisa melarikan diri lagi karena malu. Tapi masalahnya belum sampai ke titik ini. Saudara Shen Zhao, mengapa saya tidak berani datang ke sini? Apa kamu begitu memusuhi Ben Shao? Setiap orang adalah arogan dari alam surga timur, ucap Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen tersenyum tipis. Dia melanjutkan, pemuda ini memang merebut pembuluh darah suci Anda sebelumnya dan merampok beberapa harta. Secara pribadi, memang tidak ada habisnya, tetapi sekarang semua orang ada di dunia iblis, dan mereka semua adalah manusia. Kita harus bergandengan tangan melawan musuh yang sama. Belum lagi Anda juga telah menerima warisan kehidupan Anda sebelumnya. Sebagai reinkarnasi dari Holy Lord, bukankah itu orang yang tidak pengertian? Ucap Qin Chen. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Jawab Shen Zhao memandang Qin Chen dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin. Qin Chen tersenyum dan menatap Shen Zhao lalu berkata, Tuan muda ini hanya ingin berdamai dengan saudara Shen Zhao, dan bergabung dengan para senior ini untuk memasuki dunia monster dan membunuh monster. Kemudian menangkan kemuliaan bagi umat manusia kita. Omong-omong, bersaing untuk mendapatkan warisan dari yang mulia yang disebutkan oleh saudara Shen Zhao. Saya pikir saudara Shen Zhao, meskipun Anda adalah reinkarnasi dari Tuan Suci, Anda juga adalah penguasa umat manusia saya. Secara alami, Anda ingin membunuh iblis dan memenangkan kemuliaan bagi umat manusia saya. Atau haruskah Anda mengatakan bahwa saudara Shen Zhao, Anda lebih suka berlindung pada iblis, dan bersedia melakukan hal-hal yang membuat orang yang Anda cintai membenci musuh Anda? Kata Qin Chen bertanya dengan pertanyaan yang dalam, matanya dingin dan tegas. Meskipun Shen Zhao membenci dan ingin membunuh Qin Chen di tempat, dia tidak berani bergerak. Yao Huming melirik Shen Zhao dengan heran, matanya berkedip. Pasti ada masalah di antara keduanya. Sebelumnya, Shen Zhao Shengzi terus menyatukan mereka untuk membunuh Qin Chen, tetapi sekarang setelah pihak lain tiba, Shen Zhao Shengzi telah melunak. Dalam dialog yang tampaknya sederhana antara keduanya, ada keyakinan yang benar-benar tersembunyi yang hanya diketahui oleh dua orang. Benar-benar ada rahasia di antara keduanya. Haha, yang mulia sangat berani sehingga berani masuk ke sini. Sebelumnya saya mendengarkan kata-kata Brother Shen Zhao, kekuatan Anda luar biasa, dan basis budidaya Tuan setengah langkah sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan bahkan menyapu para pahlawan.
Saya tidak tahu apakah itu benar. Ucap Yao Huming memainkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Menyapu para pahlawan. Jawab Qin Chen tersenyum sedikit, dia melirik banyak orang sombong dan kuat yang hadir, dan tersenyum rendah hati lalu berkata, "Saudara Yao, jangan dengarkan hal semacam ini." Di depan saudara Yao dan Tian Jiao lainnya, siapa yang berani mengklaim telah menyapu dunia? Mendengar itu, semua orang mengangguk satu demi satu, hanya merasa bahwa Qin Chen sangat menyenangkan mata, dan postur menantang Qin Chen benar-benar membuat banyak Tuan Tian Jiao sedikit tidak puas. Tanpa diduga, suara Qin Chen berubah, dan kemudian dia berkata lagi, agak terlalu banyak untuk menyapu para pahlawan, tetapi di antara orang-orang yang hadir, kecuali Brother Yao dan Brother Shen Zhao yang dapat membiarkan Ben Shao melihat tinggi-tinggi, Tian Jiao lainnya adalah biasa saja. Bahkan jika itu menyapu mereka, itu tidak layak disebutkan di depan saudara Yao. Ada banyak Tuan Tian Jiao di tempat kejadian, semua wajah mereka sulit untuk dilihat. Qin Chen ini terlalu sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang hadir. Hanya Yao Huming dan Shen Zhao Shengzi yang bisa memberinya tatapan tinggi. Yang lain tidak layak disebut. Apa katamu? Ucap Shao Jikang yang menatap Qin Chen dengan dingin, matanya sangat tidak ramah, dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Itu adalah fakta. Jawab Qin Chen tersenyum ringan. Maka saya akan memeriksa apakah tingkat kultivasi Anda benar-benar kuat, sehingga kita semua tidak layak disebut di mata Anda. Napas Shao Jikang langsung terkunci. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, dia meraih ujung jarinya di udara, menerbangkan udara kematian yang sangat kaya. Kerajaan kematian yang besar muncul di depan Qin Chen, dan itu langsung diselimuti. Segera setelah trik ini keluar, semua orang yang hadir terkejut, diam-diam mendesah bahwa Shao Jikang, arogan pertama Guang Yuetian, memang pantas mendapatkan reputasinya, dan semua orang terkejut. Siapa yang berani menghalangi jalan kematian? Qin Chen berkata, ingin mencoba kultivasi saya. Teknik kematian yang begitu sederhana ini juga ingin menjebakku. Ucap Qin Chen dengan tenang, dia meledak dengan pukulan. Segera, kekuatan magis asal dibangkitkan. Setelah itu, esensi suci yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak satu sama lain. Suasana asal yang abadi dan tak terbatas, namun terus berulang, muncul di kepalan tangan Qin Chen. Badai besar menyapu kerajaan kematian. Kerajaan kematian yang dibentuk oleh Shao Jikang, dihancurkan oleh Qin Chen dengan satu pukulan, dan tinju Qin Chen menembus lagi dan langsung menyelimuti tubuh Shao Jikang. Tidak baik, gumam Shao Jikang mundur lagi dan lagi. Dia meraung liar dan mengelus tangannya terus-menerus, dan sungai kematian semakin besar. Ini adalah sungai kematian yang panjang, sebuah visi tentang kedatangan dari tingkat yang berbeda. Menurut rumor, sungai kematian yang panjang ini adalah sungai mati di dunia bawah. Setelah Anda menguasai jalan kematian, Anda dapat berkomunikasi dengan dunia bawah dan mengeluarkan kematian dunia bawah. Ucap banyak tuan besar di lapangan berkata dengan kaget, dengan nada ketakutan dan kekaguman yang mendalam pada Shao Jikang. Qin Chen berkata, apakah sungai kematian itu selalu tak terkalahkan? Di depan tuan muda ini, tidak ada yang selalu tak terkalahkan, satu-satunya yang konstan adalah asalnya. Ucap Qin Chen. Kekuatan magis asal Qin Chen sekarang telah mencapai tingkat kemahiran. Pada saat ini, jejak kekuatan destruktif telah dimasukkan. Tiba-tiba, aura kehancuran yang dahsyat melonjak, seolah menghancurkan seluruh gunung ini. Qin Chen berteriak dengan dingin, melangkah keluar, tubuh dan tinjunya langsung merobek sungai kematian dalam satu gerakan. Apa? Teknik tinju macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, itu sangat ganas. Fikir Yao Huming bahkan membuat lompatan di matanya. Pada saat ini, Shao Jikang tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah berharap Qin Chen begitu ganas. Kekuatan seperti itu tak tertandingi. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menunjukkan gaya penjahatnya yang tiada taranya.
Sebuah payung hantu gelap muncul di atas kepalanya. Ini bukan kekuatan supernatural, tetapi harta suci, harta tertinggi, payung kematian. Dikabarkan bahwa ini adalah payung yang digunakan oleh para dewa kematian dari dunia bawah. Begitu keluar, itu bisa memblokir kematian, dan bisa melawan semua musuh. Ini adalah harta pertahanan teratas. Saat ini Sao Jikang diselimuti payung dewa kematian, terletak di kehampaan misterius, cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.